Apa bahan bakunya? Apa bahan baku yang terbaik untuk perut kita ini, Bapak sekalian? Bahan baku paling baik adalah asam amino. Di mana kita bisa dapatkan asam amino yang terbaik? Asam amino yang terbaik kita bisa dapatkan dari apalagi nggak sehat. Akhirnya apa? Nggak dapat feel-nya kalau bahasa saya. Nggak dapat feel-nya. Jadi makanan-makanan itu ujung-ujungnya apa? Tadi ngeblok sinyal antara perut ke apa tuh namanya, ke otak. Jadi mereka nyebutnya gut brain axis. Jadi gut, usus, brain, ya, otak, gitu kan, ada axisnya. Axis itu jadi ditopang oleh saraf-saraf tadi, ya. Termasuk juga kayak sekarang banyak orang kena anxiety, ya, kecemasan seperti itu. Anxiety itu teori yang saya baca terbaru itu hubungannya memang dengan kekurangan mineral. Salah satunya besi. Salah satunya besi. Dan apa mineral atau apa produk ciptaan Allah yang paling banyak besinya? Ternyata apa? Kurma. Tidak heran orang yang pagi itu makan kurma, ya, kata Nabi SAW tidak akan terkena sihir sampai sore harinya, karena badannya, jiwanya tenang gitu kan, seperti itu. Itu efeknya. Jadi apa-apa yang disampaikan Nabi itu masuk subhanallah, termasuk kalau Bapak Ibu pernah baca tentang hadis tentang talbina. Talbina itu kata Nabi menenangkan jiwa, kata Nabi. Talbina itu kan tepung gandum utuh. Itu Nabi menyatakan makan talbina itu menenangkan jiwa, menenangkan hati, kata Nabi SAW. Karena penuh dengan serat, ya, makanan-makanan serat, ya, yang rendah indeks glikemiknya, tubuh itu nggak panik. Jadi semua yang makanan yang sifatnya indeks glikemik yang membuat tubuh itu kebanjiran gula dalam waktu yang cepat, itu bikin panik badan. Karena badannya panik, Bapak sekalian, akhirnya apa? Dia minta rehat. Itu sebabnya banyak orang zaman sekarang habis makan kan ngantuk. Habis makan ngantuk, ya. Kenapa ngantuk? Karena tubuh nggak bisa ngolah. Makanan yang masuk nggak bisa diolah, udah istirahat dulu deh gitu kan. Itu sebabnya dalam Islam itu kemarin malam, ya, saya sampaikan malam itu memang bukan waktu yang baik untuk kita banyak makan. Ya. Karena malam kita sedang berpuasa. Malam kan berpuasa, nggak makan. Akhirnya paginya, ya, kita disuruh hidupin kompor. Kompor itu kita hidupin dengan apa? Dengan karbohidrat. Karbohidrat kalau nggak kurma kita bisa dapatkan dari buah-buahan. Ya. Apalagi memang fase pagi itu fase buang-buangan, fase buang sampah kalau bahasa saya. Ya, maka sebenarnya kalau diikutin pola-pola ini sebenarnya simple, ya. Nggak usah banyak kita nggak usah banyak pusing gitu dengan makanan ini segala macam. Kalau nggak sehat, nggak usah makan. Sehat makan, tapi jangan berlebihan, itu aja. Wakulu, wasrubu, wala tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah. Jelas halal, ya, pastinya seperti itu. Jadi akhirnya dengan seperti itu, Bapak sekalian, tubuh kita terjaga, ya, tubuh kita terjaga itu. Dan akhirnya, ya, kalau memang perlu makan lagi, kata Rasulullah SAW, ya, sepertiganya untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Jadi kita makan itu bukan untuk kenyang. Kita makan bukan untuk kenyang, karena semua kekenyangan, ya, semua makan yang berlebihan pasti akan melemahkan iman. Pasti akan melemahkan iman, seperti itu. Jadi gambarannya kayak begitu. Jadi apa bahan bakunya? Apa bahan baku yang terbaik untuk perut kita ini, Bapak sekalian? Bahan baku paling baik adalah asam amino. Di mana kita bisa dapatkan asam amino yang terbaik? Asam amino yang terbaik kita bisa dapatkan dari madu. Madu itu isinya asam amino sebenarnya. Yang pertama itu sebabnya kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, fihi syifa'ul linnas. Dalam madu itu terdapat kesembuhan. Jadi orang minum madu itu, saya mencoba membahasakan sebenarnya bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Karena gen kita itu kan bahan bakunya asam amino, ya, bahan bakunya asam amino. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua apa asam amino yang terbaik? Kurma. Kurma itu isinya asam amino. Ya. Dan asam amino lagi-lagi saya sampaikan dia bahan baku pembuat atau mungkin bahan struktur gen itu asam amino. Ya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir itu. Jadi kalau kita mentadaburi ayat-ayat Allah itu sebenarnya ada banyak hal yang menarik, Bapak sekalian. Saya waktu lihat ada satu produk ciptaan Allah asam amino isinya, saya lihat ini produk kok canggih banget gitu kan, dilindungi, di cover gitu kan, ada serabutnya di luar, ada cangkangnya, di dalamnya ada air, kan kayak kelapa tuh. Semakin dia berharga, semakin dia mengandung kandungan yang banyak, saya mencoba menganalisa gitu kan, maka semakin baik isinya gitu kan. Semakin susah dibuka, semakin baik. Kelapa kan susah dibuka. Sama kayak durian kan, iya kan, durian kan sudah dibuka. Durian itu paling yang berharganya apa sih? Bukan dagingnya, bijinya. Ya Bapak Ibu nanti buka di browser gitu kan, lihat kandungan biji durian itu apa? Durian seed, nanti lihat. Ternyata asam amino isinya, sama kayak air kelapa.
sama kayak air kelapa. Ya, jadi itu air yang paling steril yang sebenarnya kalau kita mau pakai modal air kelapa aja itu udah luar biasa bagus sekali manfaatnya. Bahkan kalau Bapak Ibu nyobain ya, pernah guru saya cerita gitu kan, jadi kalau racun cair gitu dimasukkan ke dalam kelapa itu gumpal ya. Kuatnya kemampuan koagulasi atau mengisolir air kelapa itu ketika masuk racun di sana. Ya, airnya aja. Ya, itu salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Ya, asam amino tuh. Ya, asam amino kan ada modu, ada kurma, dan semua jenis produknya lebah sebenarnya.